Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, deviasi halaman 3 DIPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator IKPA yang lemah ya di Satker wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan berdasarkan data analisis kami, yaitu deviasi halaman 3 DIPA. Untuk bulan November ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat sama-sama, Satker di wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan sudah merencanakan setiap jenis belanja di bulan November ini. Yang tinggal 7 hari lagi lah kira-kira. Ya. Untuk jenis belanja 51 masih ada deviasi sebesar 11,18 miliar lagi dengan deviasi 25,46% di atas ambang batas 5%. Kemudian untuk belanja barang masih ada deviasi sebesar 8,13 miliar lagi dengan deviasi 42,46% di atas ambang batas 5%. Kemudian untuk jenis belanja 53 masih ada deviasi sebesar 669,46 juta lagi dengan deviasi 40,18% di atas ambang batas 5%. Kemudian untuk jenis belanja modal, belanja bansos masih ada deviasi sebesar 1,67 miliar lagi dengan deviasi 92,67% di atas ambang batas normal 5%. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kami mohon perhatiannya, mohon kerjasamanya. Bapak Ibu cek kembali RPD-nya, kemudian ajukan SPN-nya ke KPPN jika masih ada rencana penarikan dananya. Ya, karena 7 hari kerja lagi, bulan November akan berakhir. Sehingga depresi halaman 3 DIPA tidak terlalu tinggi seperti tayangan slide ini. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yeng atas paparan yang sangat informatif terkait informasi APBN kita sampai dengan Oktober 2025 dan juga evaluasi kinerja dari Satuan Kerja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki agenda berikutnya, yaitu rilis buku Angkola edisi kedua tahun 2025 yang akan saya paparkan sendiri. Mungkin operator bisa dibantu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah mungkin menyambung seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ieng tadi terkait evaluasi kinerja Satuan Kerja dengan seluruh data yang sudah ditampilkan tadi. Nah, menyambung itu, kita akan mendetailkan lagi data-data evaluasi kinerja Satuan Kerja yang dirilis dalam bentuk buku. Dan ini merupakan inovasi terbaru dari KPPN Padang Sidempuan. Nah, di bulan Oktober lalu kami sudah melaunching buku Angkola edisi pertama. Nah, sekarang di bulan November ini, mohon maaf, di bulan September kemarin launching buku Angkola yang edisi pertama. Dan di bulan November ini maka kita launching juga buku Angkola edisi kedua untuk sebagai inovasi dari KPPN Padang Sidempuan. Nah, baik Bapak Ibu. Hari ini mungkin saya akan singkat saja karena kemarin juga sudah pernah disampaikan. Nah, inovasi buku Angkola ini, next. Baik, inovasi buku Angkola ini adalah rangkuman indikator kinerja dan profil dari Satuan Kerja. Jadi buku Angkola ini Bapak Ibu adalah inovasi terbaru dari KPPN Padang Sidempuan. Ini jadi kami menghadirkan inovasi digital yang merangkum berbagai informasi penting mengenai kinerja Satuan Kerja dalam satu wadah atau all-in-one yang diterbitkan setiap triwulan sehingga dapat nantinya buku ini akan menjadi bahan evaluasi dan juga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat bagi Satuan Kerja. Terus next.
Untuk manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan dengan adanya buku ini, yaitu Bapak Ibu dapat mengakses data kinerja Bapak Ibu sesuai satker masing-masing secara detail, secara digital juga dengan melalui adanya buku ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat profil kinerja satker, termasuk di dalamnya ada nilai IKPA, kemudian ada deviasi anggaran, retur SPM, kemudian pengembalian SPM, kepatuhan laporan dan juga digitalisasi keuangan serta pejabat perbendaharaan. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mendapatkan catatan dan saran sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kinerja anggaran di triwulan berikutnya ataupun ini kan triwulan 4 nanti mungkin akan jadi bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan di tahun anggaran berikutnya. Terus yang terakhir itu menjadikan buku ini nantinya sebagai early warning system agar potensi kendala ataupun hal-hal yang bermasalah nantinya dapat diantisipasi lebih cepat. Jadi inovasi buku Angkola ini Bapak Ibu adalah bentuk komitmen kami dari KPPN Padang Sidempuan dalam memperkuat sinergi dan juga kolaborasi dengan seluruh Satker Mitra Kerja sekaligus mendukung transformasi menuju pengelolaan anggaran yang lebih modern, transparan dan akuntabel. Nah, izin mendemokan sedikit Bapak Ibu untuk tutorialnya. Mungkin kita bisa langsung akses dari website KPPN Padang Sidempuan. Jadi menginformasikan Bapak Ibu, cut off data untuk buku Angkola ini di edisi kedua yaitu pada bulan Oktober 2025. Jadi data-data yang kami tampilkan ini datanya sampai dengan bulan Oktober 2025 untuk dasar penyusunannya. Kemudian untuk memudahkan Bapak Ibu nanti bisa mengakses buku ini pada website resmi KPPN Padang Sidempuan. Bapak Ibu bisa search di Google misalnya, di Google KPPN Padang Sidempuan, nanti ada menu Angkola dan akan ada menu Angkola edisi pertama dan juga edisi kedua. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses di situ. Kemudian mungkin bisa dibantu Kak untuk buka buku Angkolanya. Baik, sembari menunggu. Nah, udah. Jadi buku Angkola ini sudah kami terbitkan yang pertama dan ini adalah edisi kedua. Sebagai komitmen kami Bapak Ibu, ini disusun untuk semua satker. Jadi semua satker bisa lebih nyaman, lebih gampang untuk melihat kinerjanya secara cepat. Jadi mudah-mudahan akan sangat berguna dipergunakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu mungkin next ke bawah dulu Kak. Bapak Ibu bisa langsung memilih misalnya dari satker yang pertama kita lihat benchmarknya satker Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Nah Bapak Ibu bisa langsung kontrol find misal satkernya 006529. Bapak Ibu bisa kontrol find di buku ini sesuai kode satkernya. Terus kita lihat satker yang sudah termasuk di sini. Misalnya atau satker KPPN, Bapak Ibu juga langsung bisa menuliskan dengan control find, tuliskan sesuai nomor kode satker. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi indikator kinerja yang sudah tersedia. Jadi di sini ada IKPA, kemudian ada penyerapan anggaran, UPTUP, deviasi halaman 3 DIPA, histori jumlah pengembalian SPM, kemudian ke bawah coba Kak. Terus ada monitoring retur, terus nanti ada digitalisasi pembayaran dan laporan penyampaian laporan, lalu pejabat perbendaharaan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengidentifikasi dari dari buku ini, Bapak Ibu langsung bisa bisa mengidentifikasi apa yang kurang. Misalnya di sini kan ada untuk Satker Kejari, Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan, kebetulan ini sudah hijau-hijau, jadi kemungkinan sudah bagus ya Bapak Ibu. Tapi ada satu yang merah, misalnya di keterlambatan GUP dan PTUP. Jadi berarti sampai dengan Oktober kemarin Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan ini pernah mengalami GUP atau PTUP-nya terlambat satu kali. Nah, untuk setorannya ini termasuk tergolong bagus karena masih nihil. Terus deviasinya juga masih bagus karena hijau. Untuk penyerapan anggarannya juga di sini Bapak Ibu bisa melihat dari angka-angkanya itu kalau sudah hijau kemungkinan bagus gitu. Nah,
Terus historis jumlah pengembalian SPM. Nah, di sini mungkin warna hijau, tapi kita bisa melihat angkanya lumayan signifikan, Bapak Ibu, lumayan banyak. Jadi mungkin ini juga bisa jadi bahan evaluasi untuk Satker. Terus kita bisa juga kita lihat di monitoring retur, apakah ada retur sepanjang sampai dengan Oktober atau tidak. Kemudian ke bawah lagi, Kak, coba di bagian LPJ, penyampaian laporan, ini juga Bapak Ibu bisa baca laporannya itu sudah dilaporkan secara tepat waktu atau tidak, ataukah masih ada to-do list, to-do list atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk pejabat perbendaharaan, kebetulan ini Satker Kejari ini PPK, PPSPM dan bendaharanya sudah tercentang semua Bapak Ibu, sudah hijau semua, berarti sudah lengkap, sudah bersertifikat semua. Nah, bisa jadi Satker Bapak Ibu nanti di sini masih ada yang tanda merah, berarti belum bersertifikat. Sementara pejabat perbendaharaan untuk tahun depan kan sudah wajib. Nah, ini juga bisa jadi bahan evaluasi agar Bapak Ibu segera memitigasi hal-hal yang nantinya bisa kemungkinan jadi kendala untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat transaksi digitalisasi keuangan dari DJP-nya, KKP-nya, dan juga CMS-nya. Nah, dari sini kalau kita lihat Satker Kejari Kota ini, DJP-nya sudah cukup bagus. Sampai dengan Oktober ada 15 kali transaksi, tetapi KKP-nya belum. Nah, ini tidak melulu kita bisa menyimpulkan kalau misalnya hijau di sini atau belum itu artinya tidak bagus. Karena bisa jadi kalau KKP memang tidak ada kewajiban untuk KKP untuk Satker tersebut. Nah, selain itu nanti di akhir ada juga catatan dan saran terkait pengelolaan keuangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat catatan apa yang penting untuk Satker Bapak Ibu. Mungkin sekian kalau untuk tutorialnya. Jadi ibaratnya gambarannya ini buku Angkola ini sebagai rapot triwulanannya Satker. Jadi Satker tuh bisa melihat kinerjanya itu udah sampai mana gitu. Tapi bukan sebenarnya bukan untuk untuk menilai, tetapi untuk menjadi bahan evaluasi saja, menjadi bahan kita belajar bagaimana untuk memperbaiki kinerja-kinerja di triwulan berikutnya. Nah, jadi selain dari kita melihat Satker kita, kan di sini ada 117 satuan kerja di lingkup wilayah KPPN Padang Sidempuan. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat Satker lain sebagai benchmark untuk melihat perbandingan kinerja. Apakah ada misalnya di sini ada Satker yang nilainya sudah hijau semua dan hampir mendekati sempurna gitu. Dan nilai IKPA-nya sudah sempurna, nilai-nilai lainnya juga sudah cukup bagus. Dari indikator-indikator lain sudah hijau semua. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan Satker tersebut sebagai benchmark, misalnya kayak di Kementerian Agama misalnya ada satu MTSN yang nilainya bagus. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh dari MTSN tersebut atau bisa belajar kepada Satker tersebut karena mungkin pengelolaan keuangannya mirip-mirip kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung saling belajar atau menjadikan itu benchmark untuk evaluasi kinerja di triwulan berikutnya. Nah, kalau misalnya ada yang merah-merah di sini Bapak Ibu ada yang masih kurang, nah nanti dari buku ini Bapak Ibu menetapkan tindak lanjutnya apa. Jangan jangan nantinya jadi buku ini hanya untuk dilihat gitu, tapi dijadikan sebagai evaluasi. Nah, nanti evaluasi ini berujung kepada tindak lanjut atas temuan atau indikator-indikator yang tidak sesuai untuk Bapak Ibu pribadi itu. Nah, kemudian setelah ini nanti juga akan ada update data, rilis data di buku edisi berikutnya gitu. Mungkin sekian terkait demo untuk edisi kedua ini. Karena ini cut off-nya Oktober 2025, jadi datanya lebih update Bapak Ibu. Jadi mungkin tiap triwulan kurang lebih sama informasi yang kami sampaikan, tetapi data-data yang ditampilkan itu lebih update. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perbandingan tiap triwulan kinerjanya itu semakin baguskah atau semakin lebih kurang atau memang perlu lagi diperbaiki begitu. Mungkin sekian Kak Lin, bisa ditutup ininya presentasinya. Baik, setelah tadi paparan mungkin untuk refreshing Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke Padang Sidempuan, tidak lupa singgah di Aik Godang. Buku Angkola edisi kedua kini diluncurkan. Semoga kinerja Satker semakin gemilang.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian tadi, sekilas singkat rilis inovasi buku Angkola. Jika nanti ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung diskusi atau ditanyakan lewat kolom chat. Nanti kita akan bahas pada sesi diskusi. Nah, setelah selesainya paparan singkat terkait demo dan tutorial buku Angkola edisi kedua ini, maka dengan ini secara resmi kami meluncurkan buku Angkola edisi kedua. Semoga inovasi ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung kinerja Bapak Ibu Satker sekalian, dan mari kita terus berkolaborasi demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, transparan, dan terpercaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya Bapak Ibu, yaitu sosialisasi per 19 tahun 2025 atau tentang sistem monitoring pengelolaan APBN terintegrasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Urip Sanyoto. Kepada Pak Urip, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Nabila. Suara saya kedengaran ya, Mi? Kedengaran Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Yang kami hormati Pak Eng selaku Kepala KPN Badan Tentuan, Bapak Ibu kuasa pendaftaran, para pengelola keuangan, Satker lingkup KPN Badan Tentuan, pejabat pengawas dan fungsional lingkup Badan Tentuan, serta hadirin semuanya. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Kami singkat saja karena ini hanya overview my interest. Sebelumnya sudah pernah disampaikan visualisasi di bulan Oktober. Cuma ini untuk mengulang kembali karena memang sampai saat ini masih belum banyak yang menyampaikan apa itu atau belum tahu apa itu my interest. Dan ini nampaknya nanti akan bersambung dengan materi selanjutnya yaitu nanti penggunaan my interest. Jadi ini overview kembali. Yang pertama, apa sih itu my interest? Next. Oke. Nah, ini beberapa latar belakang terbitnya my interest. Yang pertama, selama ini kita menggunakan Omspan dan Monsakti yang selama ini sudah menjadi media utama kita dalam melakukan monitoring pengelolaan data transaksi APBN. Nah, namun dalam perkembangannya kita banyak sekali data-data yang dirasa masih harus dikumpulkan biar lebih memudahkan. Jadi untuk efisiensi juga terkait juga dengan isu strategis yaitu terkait fragmentasi data di mana data keuangan tersebar di berbagai aplikasi sehingga user atau satker khususnya dalam hal ini merasa sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang mudah atau yang terpadu dalam satu aplikasi. Kemudian seringkali karena banyaknya aplikasi, bukan banyak ya, mungkin hanya beberapa, Omspan dan Monsakti, itu terjadi duplikasi data. Jadi sehingga sementara di data yang satu sifatnya real time, yang satu lagi masih ada lag time ya. Jadi itu seolah menjadi ada data yang duplikasi atau inkonsistensi data. Sehingga perlu adanya aplikasi yang terintegrasi. Kemudian cara banyak aplikasi yang tersebar itu efisiensi menjadi rendah. Sehingga penggunaan banyak aplikasi memerlukan perhatian untuk masing-masing aplikasi. Ini dirasa juga perlu ada perbaikan. Nah, dalam hal ini posisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemilik proses bisnis dan penyedia aplikasi dipandang perlu untuk menyediakan aplikasi monitoring yang sifatnya terintegrasi. Nah, tujuan dan manfaatnya adalah menjadikan single source untuk single source of truth data monitoring transaksi APBN. Jadi nanti Bapak Ibu membuka satu monitoring itu sudah bisa membuka monitoring semua data mulai dari perencanaan sampai dengan ke pelaporan keuangan. Yang selanjutnya adalah untuk efisiensi operasional TI, kemudian menyajikan data monitoring dan evaluasi keuangan yang lebih komprehensif, reliable, mendukung simplifikasi sistem informasi keuangan negara. Kemudian ini juga untuk mendukung Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan komprehensif karena tidak ada lagi data yang terduplikasi atau yang inkonsisten. Kemudian tentu saja muaranya kami adalah untuk meningkatkan kepuasan Bapak Ibu sebagai pengguna layanan digital dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, next. Nah, berdasarkan latar belakang tadi dan isu-isu tadi, diterbitkanlah
Perjanjian Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2025, yaitu tentang sistem monitoring pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara terintegrasi, yang dalam implementasinya aplikasinya bernama aplikasi My Interest. Okay, next. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, seperti yang kita sampaikan, merupakan perpaduan daripada Umspan dan Monsakti. Nanti ruang lingkup dari My Interest itu yang pertama adalah terkait dengan monitoring anggaran, yaitu dari modul admin dan modul anggaran. Ini ada diatur nanti di pasal 5. Kemudian ini kalau sebelumnya ini Umspan ya. Kemudian ada di monitoring pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari 3 modul, yaitu ada modul komitmen, bendahara, dan modul pembayaran. Ini juga asalnya dari Umspan dan sebagian dari Monsakti. Kemudian ada monitoring pelaporan, ini nanti ada nyambung dan materi selanjutnya, yaitu modul aset tetap, modul piutang, modul persediaan, modul rekonsiliasi, dan modul akuntansi dan pelaporan. Jadi kalau ini asalnya sebelumnya adalah dari aplikasi Monsakti, nanti akan bisa kita akses sekali akses di aplikasi My Interest. Kemudian monitoring lainnya yaitu modul referensi dan dashboard. Dashboard itu nanti referensi dan dashboard ini memberikan informasi secara gambaran secara umum dan juga referensi lainnya. Nah, satu lagi adalah terkait dengan layanan konsultasi. Jadi kalau selama ini layanan konsultasi melalui tiket HCSO itu disampaikan melalui Umspan. Nanti dengan Bapak Ibu tidak perlu lagi membuka Monsakti dan Umspan, cukup membuka pelayanan konsultasi HCSO dari My Interest. Nanti sudah ada menu sendiri yang mudah dilihat. Okay, next. Slide selanjutnya. Ya, ini secara gambaran nanti tampilan daripada My Interest sendiri. Untuk fitur-fiturnya yang pertama ada nanti ada muncul to-do list, yakni sebagai early warning terhadap transaksi yang sudah dimulai dan memerlukan penyelesaian masing-masing modul atau pengguna. Ini mungkin selama ini Bapak Ibu bukanya di Monsakti. Kemudian ada fitur monitoring, yaitu tentunya untuk monitoring data dengan pendekatan modul anggaran, bendahara, komitmen, pembayaran, piutang, persediaan aset tetap, kemudian akuntansi dan pelaporan. Juga ini rekonsiliasi sudah otomatis nanti akan ada di Monsakti. Jadi untuk Bapak Ibu rekonsiliasi data nanti sudah melalui My Interest. Kemudian laporan keuangan juga sudah ada di My Interest. Kemudian daftar rincian, daftar atau rincian ini terkait dengan LK, penjelasan LK Bapak Ibu nanti. Kemudian juga nanti ini yang hal yang baru ada nanti fitur tematik. Di sini akan suatu fitur dinamis yang menginformasikan tema tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang menjadi fokus perhatian pemerintah pada periode tertentu. Kalau di sebelumnya di Umspan dan Monsakti itu bisa dibilang sedikit kaku karena hanya info-info data saja. Nanti di My Interest mudah-mudahan nanti dengan info tematik ini bisa lebih menarik Bapak Ibu. Kemudian dan tak kalah nanti ada dashboard ini dengan tampilan yang lumayan bagus. Nanti Bapak Ibu bisa melihat informasi untuk pimpinan di masing-masing level, pengguna aplikasi, dan konsep 5M. Cukup 5 menit, Bapak Ibu sudah bisa tergambar kondisi keuangan atas satker Bapak Ibu. Nah, tadi yang kita sampaikan, yang terakhir adalah fitur HCSO. Kalau selama ini di Umspan itu agak ribet bukanya ya untuk membuatkan tiket, ini nanti di My Interest, begitu Bapak Ibu buka My Interest di tampilan awalnya, di bagian bawah itu sudah ada fitur HCSO. Tinggal klik dan nanti bentuknya juga mirip dengan tampilan kita kalau chat atau berkirim pesan, jadi lebih user friendly ya. Secara umum untuk operasi pengguna yaitu isi dari My Interest tadi kita sampaikan yaitu HCSO, modul anggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, persediaan, kemudian aset tetap, piutang, akuntansi pelaporan, rekonsiliasi, dan tematik. Untuk pengguna sendiri ini ada terdiri dari beberapa user tingkatan, yaitu tingkat satker, kemudian wilayah untuk eselon 1 dan KL. Sedangkan untuk user di BUN sendiri nanti ada KPPN, Kanwil, DJKN, DJA, DJPP, dan yang lainnya. Yang terbaru dari My Interest itu, info terbaru itu sudah bisa dikembangkan, My Interest saat ini sudah dikembangkan untuk role satker, eselon 1, KL, KPPN, dan Kanwil DJPP. Jadi Bapak Ibu sudah
bisa menggunakan My Interest untuk keperluan monitoring APBN Bapak Ibu. Next. Ini overview saja, kita lewat saja. Oke, next. Nah, ini tambahan kenapa CSU pindah ke My Interest. Jadi kalau Bapak Ibu yang selama ini membuat tiket, selain karena konsultasi KPPN kan bisa lewat grup WA, bisa juga lewat tiket HCSO. Untuk tiket HCSO memang kita utamakan untuk konsultasi yang membutuhkan dokumen seperti surat atau apabila dia bukan dokumen yang bentuknya surat atau permintaan, kita untuk HCSU kita menggunakan untuk yang perubahan data yang memerlukan histori perubahan data. Jadi yang sekiranya tidak bisa hanya lewat WA. Contohnya adalah untuk pembatalan data rekon gaji itu secara aturan memang tidak diatur teknisnya seperti apa. Satker bisa minta langsung ke KPPN, cuma untuk konsistensi data dan histori data kami minta ke HCSO dibuat tiket. Kenapa? Karena di dalam pembatalan atau penghapusan rekon GPP dan DPPNPN itu bukan hanya user FO saja atau bukan hanya satu user yang berperan, ada user validator. Jadi itulah gunanya kenapa untuk yang permintaan yang tanpa dokumen tapi terkait dengan konsistensi data kami minta lewat HCSO. Nanti kalau Pak Ibu tengok di tampilan My Interest nanti di bagian paling bawah, itu bawah sebelah kanan itu sudah ada muncul HCSO. Ini fitur yang memudahkan Bapak Ibu melakukan konsultasi dengan agen HE lewat level KPPN maupun Kanwil secara langsung Bapak Ibu. Okay, next. Slide selanjutnya. Untuk tampilan HCSO nanti seperti Mbak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa dibuat ini tampilannya bubble-bubble ya, atau seperti chat Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah setelah Bapak Ibu nanti membuat tiket dan sudah dijawab oleh KPPN, Bapak Ibu harus segera membuat feedback. Nah, apabila Bapak Ibu tidak memberikan feedback, Bapak Ibu untuk membuat tiketnya akan muncul terus yang tiket yang Bapak Ibu belum kasih, belum berikan feedback. Jadi usahakan Pak Ibu, kami mohon setelah tiket Bapak Ibu kami jawab atau kami tindak lanjuti agar segera memberikan feedback kepada kami, karena selain sebagai bukti bahwa tiket sudah selesai, juga sebagai evaluasi kami atas pelayanan kami melalui konsultasi via HCSS. The next. Slide selanjutnya. Ini contoh nanti tiket-tiket sudah masuk, tampilannya masih sama seperti ketika ada di OnSpan. Next. Slide selanjutnya. Nah, jadi sudah daftar belum Pak Ibu? Kebetulan berdasarkan monitoring kami, dari 120 satker KPPN, setelah kami cek sudah ada 98 satker yang mendaftarkan. Jadi makanya hari ini kita hanya sekedar reminder saja bagi 22 satker yang belum melakukan pendaftaran My Interest. Karena nantinya semua satker harus mempunyai user My Interest minimal untuk kebutuhan laporan keuangan. Kalaupun misal tidak ada tiket yang akan dibuat. Nah, pendaftarannya mudah Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang ada di Linktree KPPN Padang Sidempuan. Nah, di Linktree ini sudah ada contoh-contoh SK-nya seperti apa. Tinggal Bapak Ibu ambil template-nya, nanti tinggal isi satker dan nama-nama yang akan didaftarkan. Kemudian untuk setelah Bapak Ibu nanti ada satu user yang sudah disetujui oleh KPPN, nanti Bapak bisa mendaftarkan user yang lainnya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mendaftarkan user yang lainnya, kami yang akan meng-approve user Bapak Ibu yang Bapak Ibu tambahkan. Syarat-syarat pendaftaran untuk melampirkan dokumen, yaitu pertama, surat permohonan pendaftaran instrumen interest ini tidak ada format bakunya, bisa berbentuk surat biasa.
kemudian SK penetapan pengguna My Interest tingkat Satker. Permohonan sudah ada di Linktree untuk memudahkan Bapak Ibu membuat SK-nya, tinggal mengganti nama Satker dan nama petugasnya. Satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah untuk dapat menggunakan aplikasi My Interest, nanti Bapak Ibu pastikan user yang didaftarkan adalah user atau pegawai yang sudah mempunyai user digit, karena nanti loginnya menggunakan user digit. Karena My Interest ini termasuk aplikasi yang terintegrasi dengan digit. Sebagai tambahan Bapak Ibu, ini sebetulnya di luar My Interest. Ini kebetulan hasil survei kami di triwulan 2 masih mendapatkan masih ada responden kami, satker kami yang menyatakan masih ada tarif di KPPN. Jadi mohon ini kami sampaikan kembali, kebetulan hasil survei kami di triwulan 2 untuk nilai terendah dengan nilai 4,78 adalah biaya atau tarif. Jadi ini kami sampaikan kembali bahwasanya di KPPN Padang Sidempuan tarif layanannya Rp0, ya, jangan sampai ada yang salah isi lagi. Meskipun kami membacanya kemarin itu mungkin salah isi karena di dalam survei ada mengisi tarif layanan adalah 1, artinya dia sangat tidak puas atau membaca masih ada tarif yang dikenakan di KPPN Padang Sidempuan. Namun setelah kami periksa di belakangnya yang bersangkutan menyatakan tidak ada gratifikasi. Jadi kami menganggap itu adalah salah isi karena memilih 1 tapi tidak mengisi pengaduan, juga tidak mengisi saran, dan juga tidak menyatakan ada gratifikasi. Jadi, tapi meskipun begitu, karena itu sudah menjadi hasil survei, kami sampaikan kembali di sini bahwasanya di KPPN Padang Sidempuan Bapak Ibu, kami sama sekali tidak mengenakan tarif kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di survei berikutnya Bapak Ibu tidak salah lagi untuk mengisi survei terkait tarif yang ada di KPPN Padang Sidempuan. Selanjutnya, next. Di samping itu juga masih ada Bapak Ibu yang menyatakan di dalam survei itu tidak mengetahui pengaduan yang ada, kemana harus mengadu terhadap layanan KPPN. Jadi di kesempatan ini kami sampaikan kembali, apabila Bapak Ibu ada merasa ada layanan kami yang kurang pas terhadap atau yang Bapak Ibu terima, kami sampaikan kembali beberapa saluran pengaduan KPPN Padang Sidempuan, baik bisa melalui telepon, melalui email, atau langsung ke kantor pusat DJPB, melalui si pandu DJPB, ataupun langsung ke kantor pusat Kementerian Keuangan, yaitu ke WISE KPPN, Kementerian Keuangan. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa akses nanti di website KPPN Padang Sidempuan. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa, bisa nanti Bapak Ibu tengok di website KPPN Padang Sidempuan untuk layanan pengaduan KPPN Padang Sidempuan. Next. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sifatnya hanya overview terhadap penggunaan aplikasi My Interest, yang kami harapkan Bapak Ibu semua satker segera bisa mendaftarkan user My Interest karena kedepannya semua transaksi data, monitoring data APBN Bapak Ibu hanya bisa diakses dari My Interest. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Uki atas informasi yang sangat informatif sekali terkait overview My Interest. Nah, sehingga ini juga bisa merefresh kembali keingatan kita Bapak Ibu tentang aplikasi yang terbaru ini yang kita gunakan saat ini. Nah, menyambung materi overview My Interest tadi, kita akan mendengarkan sosialisasi aplikasi My Interest khusus modul pelaporan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zaid Al-Faqih. Kepada Zaid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan aplikasi My Interest modul pelaporan. Kabak ya. Sibuk kali dia tiap tahun untuk mencari pengganti itu. Kenapa nggak kabak-kabak gitu aja di PPK, tapi dia struktural situ. Baik, mohon izin Bapak Ibu, naik. bagi peserta mungkin mohon agar di-mute sebentar. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi My Interest modul pelaporan. Nah, ini adalah aplikasi
terbaru ya Bapak Ibu ya, yang akan digunakan nantinya pada tahun anggaran 2026 insya Allah. Nah, untuk yang pertama ini terkait dengan menu-menu yang akan dipindahkan dari aplikasi Monsakti ke aplikasi My Interest. Salah satu menunya adalah menu rekonsiliasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu rekonsiliasi yang berisikan data rekonsiliasi Satker inaktif. Nah, kemudian ada rekap rekonsiliasi Sakti Span, kemudian rekonsiliasi internal, rekonsiliasi Sakti Span, dan rekonsiliasi per nomor dokumen. Nah, biasanya kita akan menggunakan menu rekonsiliasi Sakti Span, khususnya untuk Satker, agar untuk menerbitkan SHR ya. Nah, di sini sama seperti dengan aplikasi Monsakti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tetap ada namanya TDK rupiah, TDK CO, dan TDK detail. Nah, nanti setiap kali ada perbedaan atau selisih rekonsiliasi, Satker harus menyelesaikan selisih rekonsiliasi tersebut untuk menerbitkan SHR. Nah, kemudian terkait dengan to-do list, Bapak Ibu, nah di sini juga nanti tetap ada. Nah, namun dengan tampilan yang berbeda Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk tampilan sendiri mohon izin saya tampilkan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa nampak to-do list-nya terkait dengan persediaan aset dan aset tetap. Nah, ini ada tiga jenis apa ya, pelaporannya ya yang harus diselesaikan. Di sini ada bulanan, tahunan, dan lainnya. Nah, ini masih tahap pengembangan. Sebenarnya ada yang triwulanan ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa diklik per masing-masing jenisnya, jenis penyelesaiannya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu balik lagi ke sini. Nah, untuk ada rekonsiliasi internal Bapak Ibu yang begitu sangat penting ya, bagi satuan kerja, mungkin yang bagian menyusun laporan BMN ya, seperti itu. Nah, ini masih sama dengan yang ada di Monsakti, nanti mungkin ada pembaruan sedikit seperti itu. Nah, kemudian ada rekonsiliasi per nomor dokumen Bapak Ibu ya. Di sini apabila ada terdapat selisih rekonsiliasi, Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini, di rekonsiliasi per nomor dokumen, dengan mengambil nomor dokumen yang selisih tersebut. Nanti ketahuan tuh historikal kesalahan pencatatan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian modul persediaan. Nah, bagian modul persediaan ini masih sama dengan aplikasi Monsakti, yaitu tersedianya menu daftar transaksi persediaan, laporan persediaan, monitoring likuidasi keluar dan likuidasi masuk, monitoring persediaan diserahkan kepada masyarakat, kemudian monitoring saldo persediaan per layer. Nah, ini monitoring selisih waktu tanggal buku, kemudian rincian belanja persediaan PS versus pembelian ya, seperti itu. Nah, yang biasanya Bapak Ibu pakai biasanya bagian daftar transaksi persediaan, laporan persediaan, dan monitoring saldo persediaan per layer. Ini nanti Bapak Ibu bisa ngelihat langsung nih detail-detailnya. Kalau untuk mau narik laporan bisa di laporan persediaan. Kemudian kalau misalnya ingin melihat daftar transaksi persediaan yang mungkin masih belum dicatat ya, tentu bisa di daftar transaksi persediaan, dan apabila ingin melihat detail dari pencatatan persediaannya, apakah udah benar atau belum, itu nanti bisa di monitoring saldo persediaan per layer. Nanti ketahuan tuh semuanya, baik dari BAST dan sampai dengan pencatatannya, pencatatan detail barangnya, seperti itu. Kemudian lanjut ke menu My Interest yang modul aset tetap ya. Nah, ini modul aset tetap, ada menu daftar BMN antiguna, daftar barang hilang, daftar barang usul RB ke pengelola ya. Kemudian ada daftar transaksi BMN, laporan BMN, monitoring belanja modal versus aset, dan monitoring likuidasi keluar dan likuidasi masuk. Kemudian monitoring mapping aset transfer keluar internal, transfer masuk internal. Kemudian ada monitoring mapping aset TKTM ya, ini yang eksternal ya. Kemudian monitoring saldo KDP ya, konstruksi dalam pengerjaan, seperti itu. Nah, nanti mungkin yang Bapak Ibu gunakan yang paling banyak adalah daftar transaksi BMN ya. Kemudian laporan BMN, dan kemudian ada nanti terkait dengan monitoring mapping aset TKTM bagi yang mungkin ada TKTM ya.
dan sama monitoring belanja modal versus aset. Nah, ini yang biasanya kalau Bapak Ibu lihat di to-do list yang lama kita adalah ketidaksesuaian akun ya, antara belanja dengan barangnya, kode barangnya, seperti itu. Lanjut ke menu My Interest modul akuntansi dan pelaporan. Bapak Ibu di sini cukup banyak menunya ya, yang diambil dari Monsakti sebenarnya. Nah, ini menu-menunya sendiri nanti dapat di drop down ya Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya tampil, nanti bisa tidak ditampilkan sesuai dengan kita bisa kayak mengkustomisasi ya menu-menu yang ada di My Interest, sehingga nanti yang kita tidak perlukan itu bisa kita hilangkan seperti itu. Nah, untuk menu-menunya yang untuk akuntansi dan pelaporan ada daftar biaya sterilisasi RPATA 2025, kemudian daftar buku besar, daftar jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya, kemudian daftar rincian saldo akun, laporan keuangan. Nah, ini yang bagian laporan keuangan ini yang biasanya kita untuk download ya, download laporan keuangan, baik itu LRA, LULPE, dan neraca beserta dengan neraca percobaannya. Kemudian list jurnal manual modul GLP ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ada menjurnal nih, ini bakalan terhistorical di sini, ini baik dari sisi satuan kerja maupun KPPN dapat melihat ya Bapak Ibu. Dan apabila misalnya terjadi saldo tidak normal, biasanya dari sisi KPPN bakal melihat list jurnal manual ini, sehingga nanti menyinkronkan antara Sakti dan Monsakti dengan Saktinya pada saat itu ya. Nah, nanti dari My Interest ke Saktinya Bapak Ibu. Nah, biasanya itu kalau misalnya kesalahan jurnal nanti muncul tuh di to-do list saldo tidak normal ya. Untuk penyelesaiannya itu tahunan. Kemudian untuk monitoring detail koreksi SPM, nah ini misalnya Bapak Ibu ada koreksi SPM nih, nanti bisa ketahuan detailnya. Nah, KPPN dapat memonitoringnya juga. Kemudian monitoring jurnal, audited, nah ini download. Kemudian monitoring likuidasi keluar dan likuidasi masuk. Kemudian monitoring pengiriman LK tingkat WAKPA. Nah, nanti di tahun 2026 Bapak Ibu sudah menggunakan menu ini ya, seperti itu. Jadi tidak di Monsakti lagi, insya Allah. Sama dengan Monsakti ya sebenarnya untuk pengirimannya. Kemudian ada monitoring pengiriman LK tingkat WAPAW, ini untuk yang tingkat kanwil ya. Kemudian monitoring rekap likuidasi keluar dan likuidasi masuk, dan monitoring saldo audited. Dan ini yang tadinya di to-do list ya, yaitu terkait dengan monitoring transaksi resiprokal. Nah, ini kok transaksi resiprokal ini sangat ini ya digaung-gaungkan karena memang pencatatannya ini sangat diperlukan seperti itu. Jadi nanti mohon bagi yang punya nanti transaksi resiprokal, bagi Bapak Ibu yang punya nanti agar dicatat ya, sehingga nanti tidak muncul di to-do list terus. Nah, alhamdulillahnya kita tidak ada transaksi resiprokal sampai dengan rekonsiliasi bulan Oktober kemarin, seperti itu. Kemudian lanjut monitoring transfer keluar atau masuk, kemudian monitoring kepatuhan Satker. Nah, monitoring kepatuhan Satker ini digunakan untuk melihat kepatuhan Satker dalam melakukan penyelesaian to-do list, kemudian menyelesaikan selisih rekonsiliasi, dan menutup buku. Jadi nanti ketahuan bagi Satker-Satker yang tidak disiplin, maka nanti secara otomatis oleh sistem akan menerbitkan namanya sanksi ya, sanksi SP2S atau SP3S ketika tidak menyelesaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian rincian neraca tidak balance, kemudian ada rincian laporan keuangan, rincian saldo neraca, dan terakhir ada telaah laporan keuangan. Nah, ini untuk telaah laporan keuangan ini dapat nanti dicek oleh masing-masing satker ya, menelaah laporannya di masing-masing pos gitu. Kemudian untuk bagian terakhir ada modul piutang ya. Nah, ini bagian modul piutang ini dapat dilihat sebenarnya sama menunya dengan di Monsakti ya, karena ini hanya perpindahan saja. Itu ada daftar transaksi piutang, kemudian monitoring likuidasi keluar dan likuidasi masuk, monitoring pelimpahan piutang per PUPN, monitoring piutang macet, dan monitoring saldo piutang per KL S1 Satker, dan kemudian piutang jatuh tempo, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama semua terkait piutang ya, tidak ada pembaruan menu di sini. Nah, mungkin nanti bagi Bapak Ibu ini seperti ini tampilannya di aplikasi ya. Jadi nanti
Bapak Ibu tinggal melihat aja, sama sebenarnya lebih fresh saja tampilannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkustomisasi menu-menunya seperti itu. Ini bisa dikustomisasi menu-menu yang Bapak Ibu ingin gunakan. Misalnya contohnya Bapak Ibu adalah operator BMN, aset atau persediaan, nanti tinggal mengcustom aja nih mana-mana yang menu yang Bapak Ibu gunakan, yang tidak digunakan agar dieliminasi saja. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Zaid atas materi yang disampaikan. Sangat detail sekali terkait My Interest, khususnya modul pelaporan, sehingga menambah ilmu dan pengetahuan kita lagi Bapak Ibu, dan informasi baru yang lebih lengkap dan detail terkait modul pelaporan di My Interest. Nah, selanjutnya untuk agenda terakhir sebelum diskusi dan tanya jawab, yaitu ada sosialisasi aplikasi Kilola BRI. Kepada Pak Wahyu Pratama, mohon izin Pak, apakah sudah bergabung? Izin Mbak, sudah Mbak. Oh iya ya, Kebetulan saya lagi pakai laptop teman, jadi namanya nama teman ini, nama cewek. Maaf oh ya. iya siap Pak, siap. Terima kasih Pak sudah bergabung. Nah, kita langsung saja masuk ke penyampaian materi terkait aplikasi Kilola BRI yang akan disampaikan oleh Bapak Oke, Wahyu Pratama. Pak Wahyu dipersilakan dengan hormat. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wahyu Pratama dari Regional Transaction Banking RO Regional Office Medan. Mungkin di sini saya mencoba memaparkan kembali karena untuk pemaparan ini sepertinya di Padang Sidimpuan juga kita sudah pernah ya Mbak ya untuk sosialisasi ini di KPPN-nya langsung dan sudah kita lakukan migrasi. Mungkin di sini kita refreshment aja terkait aplikasi Kilola Cash Manajemennya BRI. Oke, mungkin bisa next Mbak. Ya Bapak Ibu, mungkin di sini saya jelaskan apa itu Kilola. Kilola ini merupakan digital platformnya BRI, yaitu alat transaksi yang bisa digunakan oleh Satker, di mana dengan Kilola ini hanya memerlukan satu password, tetapi Bapak Ibu sudah bisa untuk melakukan atau berkeinginan bertransaksi apa aja. Jadi kalau untuk Satker ya mungkin hanya di cash manajemennya aja karena untuk transaksi kirim atau transaksi pembayaran kartu kredit dan lain-lainnya. Jadi untuk Kilola ini mungkin mungkin nanti kita ada tanya jawab ya Mbak ya terkait Kilola ini. Apakah Satker sudah aktif menggunakan Kilola Cash Management yang sudah kita migrasikan di kemarin atau Bapak Ibu masih ada nih yang menggunakan cash management kita yang lama? Mungkin bisa next Mbak. Untuk value-nya sendiri untuk Kelola Cash Management ini yang pertama itu dia single access. Jadi dengan sekali akses dengan satu user dan satu password itu bisa mengakses transaksi-transaksi apa aja yang diperlukan oleh nasabah kita. Lalu kemudian ini juga terintegrate di platform dan datanya. Lalu untuk keamanannya juga udah teknologi tinggi untuk sistem keamanannya. Lalu kemudian ini juga bisa sesuai dengan keinginannya nasabah. Jadi kita juga bisa setting ini sesuai dengan keinginan nasabah. Contohnya mungkin di beberapa Satker ada beberapa rekening. Lalu mungkin bisa kita setting juga untuk adminnya siapa untuk rekening A atau nanti yang maker B-nya untuk rekening apa. Jadi jika nasabah itu mempunyai 2 rekening dalam satu Kilola, itu bisa kita setting juga yang bisa mengakses rekening itu siapa aja. Jadi bukan hanya satu orang yang bisa mengakses rekening-rekening yang terdaftar di Kilola ini, tetapi juga bisa kita setting
beberapa orang untuk bisa mengakses rekening-rekening yang terdaftar di Kilola ini. Oke, next saja, Mbak, izin. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini berikut tampilannya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah aktif menggunakan Kilola sudah familiar ya dengan tampilan Kilola Cash Management kita yang terbaru ini. Mungkin untuk yang tampilan awalnya itu yang paling atas ini ada saldo. Saldo yang terdaftar dari rekening-rekening yang ada di Kilola ini. Lalu kemudian di atasnya ada fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan seperti financial information jika Bapak Ibu memerlukan informasi terkait rekening seperti rekening koran. Lalu kemudian ada fund transfer jika Bapak Ibu ingin melakukan transfer sesama BRI maupun ke bank lain ataupun pembayaran gaji. Lalu kemudian ada billing management. Billing management ini adalah fitur yang digunakan untuk pembayaran yang menggunakan billing seperti pajak ataupun kartu kredit atau pembayaran BPJS dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang di bawah ini ada pending action. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat nih dari pertama kali login Kilolanya juga sudah bisa lihat apakah ada transaksi-transaksi yang pending yang belum di-approve. Bisa dilihat nanti pendingnya itu di mana, apakah pendingnya itu di maker, pendingnya di checker jika ada checker, atau pendingnya itu di signer, di approval. Mungkin kalau di KPPN sendiri, signernya itu biasanya KPA. Lalu kemudian turun ke bawahnya itu ada recent transaction, bisa dilihat ini untuk list-list transaksi terakhir. Jadi Bapak Ibu jika ada melakukan transaksi bisa dicek nih di recent transaction-nya, transaksi-transaksi terakhir yang dilakukan. Mungkin bisa next, Bapak Ibu. Oke, lalu kita bahas terkait dengan biaya-biaya yang dikenakan oleh Satker atau dalam ini Satker-Satker yang ada di bawah binaannya KPPN. Kalau untuk kolektif internal fund transfer itu kan normalnya 1.000 Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Satker itu ada tarif khusus, itu free per transaksi kredit. Kalau untuk mass internal fund transfer itu juga 1.000, tetapi untuk tarif khususnya itu gratis per transaksi individual. Lalu untuk clearing tarif normal itu kan 2.900, tetapi kalau untuk Satker itu ada tarif khususnya 2.500. Untuk mass clearing juga 2.900, tarif khususnya 2.500 karena normalnya 2.900. Lalu untuk RTGS itu tarif normalnya 30.000, tarif khususnya untuk Satker itu 15.000. Dan untuk abonemen itu free, tidak ada biaya administrasi per bulan. Lalu untuk limit maksimal per transaksinya itu bisa sampai 100 miliar, tetapi tergantung Satker mau untuk settingannya itu mau berapa maksimalnya. Apakah kita bisa buat itu maksimal atau hanya sebatas biasanya itu apa ya? Pagu ya namanya ya kalau di apa ya? berdasarkan maksimalnya. Jadi tidak harus untuk berapa limit maksimal yang terdaftar di Kilola, tetapi berdasarkan kebutuhan nasabah. Inginnya itu maksimal transaksinya berapa per hari. Oke, mungkin bisa di next. Oke, lalu untuk fitur, mungkin yang di sebelah kiri ini ada fitur existing. Ini fitur-fitur yang ada di CMS. Lalu yang sebelah kanan ini yang new, yang ada di Kilola saat ini. Jadi dari segi account information-nya, itu untuk yang CMS hanya bisa account statement sama account summary. Tetapi kalau untuk yang Kilola Cash Management sekarang,
itu bisa ada historical datanya 3 tahun terakhir. Itu bisa kita lihat, bisa kita cek, dan bisa untuk maksimal 3 bulan untuk downloadnya. Lalu kemudian untuk fund transfer, itu yang existing itu BRI to BRI, bisa internal fund transfer, dan pembayaran payroll. Lalu untuk BRI ke bank lain, itu ada BI Fast Transfer, RTGS, Clearing, dan SWIFT. Lalu untuk billing payment, bisa MPN, pembayaran pajak, lalu PLN, kartu kredit, dan Telkom. Tapi untuk yang terbaru sekarang, itu yang untuk fund transfer itu bisa transfer using saving, tabungan. Jadi untuk jika ada Bapak Ibu yang mempunyai rekening Satker berupa tabungan, itu bisa didaftarin di Kilola kita, bisa bertransaksi. Lalu virtual account, mungkin untuk Satker-Satker kebanyakan sekarang menggunakan virtual account. Lalu BI Fast Transfer. Lalu untuk ke bank lain itu bisa menggunakan reference number. Lalu multi currency transfer, jadi bisa beberapa currency. Lalu negotiation rate, jadi jika nasabah kita memerlukan untuk transfer ke luar negeri, itu bisa negosiasi rate di sini, di Kilolanya. Lalu untuk kemudian untuk single, multiple, dan upload transfer juga sudah bisa. Lalu salary crediting untuk pembayaran gaji. Lalu untuk yang lainnya ini bisa pembayarannya itu bisa segera, bisa schedule, ataupun bisa berulang transaksinya. Lalu kemudian untuk yang billing payment ini fitur-fiturnya sama, tetapi bisa secara mass transaction, jadi bisa sekali banyak. Bukan hanya satu billing aja, tapi bisa di-upload beberapa billing, lalu nanti kita upload untuk pembayarannya sekaligus. Mungkin next, Bapak Ibu. Lalu berikut komplain handling jika Bapak Ibu di Satker-Satker ada terkendala terkait Kilola Case Management, itu bisa langsung menghubungi nomor komplain handling kita, atau bisa langsung ke cabang terdekat. Mungkin bisa ke cabang Padang Sidempuan, lalu kemudian nanti bisa dieskalasikan ke kita di kantor wilayah. Jika ada yang memang kendala-kendala atau komplain dari teman-teman Satker yang harus kita eskalasikan sampai ke kantor pusat. Next. Lalu BRI token, apa itu BRI token? Ini alat yang kita gunakan untuk melakukan approve. Jadi kita juga punya BRI Q token. Sebelumnya juga kita di CMS yang lama itu menggunakan hard token, tetapi untuk sekarang kita punya BRI Q token. Jadi tidak perlu menggunakan fisik-fisik token lagi. Ini bisa cukup di handphonenya Bapak Ibu KPA selaku untuk mengapprove transaksi-transaksi yang ada di Satker. Jadi ini untuk registrasinya cukup gampang. Bapak Ibu cukup untuk mendownload aplikasi BRI Q Token aja di handphonenya. Lalu Bapak Ibu login menggunakan user sysadmin. Kemudian registrasi wajah dan KTP. Wajah KTP-nya sysadmin yang terdaftar di sistem kita. Biasanya itu kalau di Satker itu sepertinya KPA, yang terdaftar di sysadmin itu KPA. Jadi untuk registrasi BRI Q tokennya ini wajib menggunakan KTP KPA dan verifikasi wajahnya KPA. Next. Next, Pak. Oke, next saja. Oke, ini berikut apa ya identifikasi permasalahan-permasalahan yang kita buat yang biasa terjadi di wilayah Satker-Satker di bawah binaannya KPPN.
Itu mungkin yang pertama itu permasalahan CMS yang terbanyak pada pendaftaran perubahan pengguna itu proses pendaftaran dan pergantian perubahan penggunaan sangat lama. Lalu yang kedua itu proses bundling token Kilola BRI lama dan kurang pendapat penjelasan dan batas waktu penyelesaiannya. Lalu yang ketiga proses pergantian user CMS dianggap rumit karena harus melalui eskalasi ke kantor pusat. Jadi untuk yang permasalahan ini sebenarnya tidak lama Bapak Ibu. Untuk sekarang ini untuk perubahan admin dan sysadmin, perubahan data maupun nama, email dan lain sebagainya itu Bapak Ibu di Satker sudah bisa melakukannya sendiri. Jadi nanti jika ada perubahan terkait admin dan sysadmin, Bapak Ibu bisa menghubungi kita di BRI, lalu akan kita pandu tata caranya untuk pergantian data. Jadi untuk sebelumnya mungkin Bapak Ibu harus menyiapkan form, harus menyiapkan surat permohonan, lalu dikirim ke BRI terdekat, lalu BRI terdekat bersurat kepada kita dan ke kantor pusat. Lalu untuk sekarang itu tidak perlu lagi bersurat, tetapi Bapak Ibu sudah bisa melakukan perubahan ataupun penambahan nomor rekening itu langsung dari user admin. Dari user adminnya Bapak Ibu, lalu kemudian di-approve di user sysadminnya. Lalu nanti prosesnya akan langsung masuk ke BRI, itu SLA-nya 2-3 hari kerja. Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu rumit untuk saat sekarang. Lalu kemudian permasalahan yang kedua itu untuk kategori pemahaman pengguna. Yang pertama, kemauan menggunakan CMS masih rendah dan lebih suka membayar tunai. Lalu kedua, pengelola keuangan belum memahami mekanisme penggunaan CMS. Lalu yang ketiga, Satker menilai penggunaan CMS lebih sulit dibandingkan membayar secara konvensional. Jadi untuk Kilola ini mungkin menurut saya lebih gampang ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan CMS yang lama. Jadi untuk aplikasinya juga gampang dipahami untuk terkait pembayaran billing atau pembayaran kartu kredit atau untuk transfer. Jadi jika ada Bapak Ibu yang memang belum memahaminya, nanti bisa hubungin kita bisa pandu secara langsung, apakah itu dari Satker mana, contohnya apakah kejaksaan atau pengadilan atau Polres. Jika butuh pendampingan untuk bertransaksi, belum memahami gimana cara bertransaksi, bisa menghubungin kita. Lalu kemudian permasalahan lainnya itu proses checking akan sering lama pada mass transfer, lalu terdapat biaya transfer antar bank dalam transaksi CMS, approval pada KPA sering terhambat karena sibuk ataupun di luar ataupun dinas luar, lalu proses migrasi Kilola belum selesai. Oke, untuk yang ketiga dan keempat ya, untuk approval ini jika dianggap KPA-nya itu sering melakukan perjalanan dinas keluar, mungkin Bapak Ibu bisa mendaftarkan atau membuat surat permohonan kepada BRI terdekat untuk minta hard token. Jadi kita juga bisa menyediakan hard token untuk Bapak Ibu yang ada di Satker jika dianggap meminta approve kepada KPA ini sering terhambat karena Bapak Ibu KPA sering perjalanan dinas keluar kota. Jadi kita bisa menyediakan hard token sesuai dengan permintaannya Bapak Ibu yang ada di Satker. Lalu untuk proses migrasi, mungkin yang untuk Padang Sidimpuan udah selesai ya migrasinya, karena kita sudah pernah ke sana. Nanti mungkin boleh dikabarin satker-satker mana yang belum berhasil untuk migrasi Kilolanya. Karena setahu kita waktu terakhir kita ke KPPN Padang Sidempuan udah berhasil semua sih. Tapi saya belum update lagi yang terbaru sekarang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu Pratama atas paparan materinya, sehingga kita dapat kesempatan menarik juga hari ini untuk merefresh kembali terkait aplikasi Kilola, khususnya mungkin bagi para satker pengguna BRI ini akan sangat membantu sekali karena ini langsung ada